Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad. Seperti biasa ya, kalau mulai silahkan kontemplasi terlebih dahulu bagi yang ingin kontemplasi. Boleh 30 detik, 1 menit, 2 menit, setengah jam, 1 jam, bebas. Yang penting setelah melakukan kontemplasi nanti langsung kembali lagi ke video ini. Oke, pembahasan kita di bab terakhir nih, bab ke-9, kedudukan hadis dari segi penyandarannya. Oke, jadi pembagian hadis berdasarkan kepada siapa disandarkan hadis tersebut nanti ada beberapa pembagian. Yang pertama ada hadis qudsi, yang nanti ada yang menyebutnya sebagai hadis robbani, ada hadis ilahi. Cuman beda penyebutan ya, tapi maksudnya sama semua. Ada hadis marfu, ada hadis mauquf dan hadis maqtu. Nah, ini nanti apa beda-bedanya akan dijelaskan di pembahasan kali ini. Oke, yang pertama hadis qudsi dan marfu. Ini nanti saya jadikan dua-dua ya supaya lebih gampang memahami. Yang pertama qudsi secara bahasa berarti qudsi itu diambil dari lafaz al-quds yang fiilnya adalah qadasa yang berarti suci. Nah, sehingga ketika disebut qudsi diberi ya nisbah berarti zat yang memiliki sifat suci gitu. Oke, secara istilah hadis qudsi berarti hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW kepada kita yang riwayat tersebut disandarkan kepada Allah. Artinya riwayat tersebut oleh Rasulullah dikatakan yang memberikan riwayat tersebut adalah Allah gitu. Jadi hadis yang diberikan oleh Allah. Oke, sedangkan kalau marfu merupakan isim maf'ul dari lafadz rafa'a yarfa'u, yang mana artinya adalah tinggi. Nah, disebut marfu ini karena memang hadis marfu ini disandarkan kepada orang yang makomnya sangat tinggi ya, yang paling tinggi kalau di antara orang-orang muslim ya, di antara seluruh umat dan ya di antara seluruh umat yang ada di dunia, seluruh makhluk Allah yang paling tinggi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kalau secara istilah yang dimaksud dengan marfu adalah hadis marfu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Nah, kalau di sini saya tambah ya supaya ingat, baik yang mutasil maupun mungqati. Jadi nanti hadis qudsi, hadis marfu, yang mauquf, maqtu semuanya itu sama. Entah itu dia mutasil yang bersambung sanadnya ataupun yang mungqati yang ternyata sanadnya terputus. Itu tidak ada urusannya dengan itu. Soalnya pembahasannya bukan pada bersambungnya sanad atau tidak. Kalau bersambungnya sanad pembahasannya ada lagi ya. Ada yang hadis mutasil, kemudian ada yang mungqati, mursal, mu'allaq dan seterusnya yang pernah saya jelaskan. Itu kalau pembahasannya tentang ittisal. Tapi kalau di sini tidak ada hubungannya dengan itu pembahasan yang lain. Yang di sini yang terpenting adalah kepada siapa lafadz hadis tersebut disandarkan. Kalau sumbernya dari Allah ya berarti hadisnya hadis qudsi. Kalau sumbernya dari Rasulullah ya hadisnya hadis marfu dan seterusnya ya seperti itu. Contohnya adalah ada sebuah riwayat hadis, kita potong sanadnya langsung kepada sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi subhanahu wa ta'ala annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tudzalimu. Kemudian ada hadis yang kedua, kita juga potong langsung dari sahabat Nabi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'min al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhu ba'dhan. Nah, kalau di hadis pertama ada fima rawanillah yang mana Rasulullah menyandarkan hadis tersebut kepada Allah. Sedangkan hadis kedua Rasulullah langsung mengatakannya sendiri. Nah, kalau yang seperti ini yang pertama disebut hadis qudsi, yang kedua disebut dengan hadis marfu. Karena kalau yang pertama disandarkannya, dinisbatkannya hadisnya adalah kepada Allah, sedangkan hadis yang kedua disandarkan atau dinisbatkannya kepada Rasulullah. Entah itu mutasil ataupun mungqati. Yang terpenting adalah kepada siapa disandarkan. Oke, syiaghu riwayatil qudsi. Riwayat-riwayat hadis qudsi, bentuk-bentuk periwayatannya. Kalau ada lafaz-lafaz seperti ini dan semisalnya, ini hanya contoh sebenarnya. Dan semisalnya yang ini nanti berarti
hadis tersebut hadis qudsi. Di antaranya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi anillah. Rasulullah berkata dari apa yang telah beliau riwayatkan dari Allah. Ada qala Rasulullah an rabbihi. Rasulullah mengatakan dari apa yang dari Tuhannya, Allah maksudnya. Qala Allah azza wa jalla fima rawahu anhu Rasulullah. Allah berkata dari apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah, seperti itu. Nah, ini hanya contoh-contoh lafaz yang digunakan ketika ingin menyebutkan sebuah hadis qudsi. Kalau yang terpenting adalah ketika ada penyebutan bahwasanya Allah yang mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah mengatakan seperti ini, berarti hadis tersebut termasuk hadis qudsi. Sedangkan kalau hadis marfu sendiri ada 4 ya, ada yang fi'li, ada qauli, takriri, ada yang wasfi. Fi'li berarti perbuatan, hal-hal yang dilakukan Rasulullah. Qauli berarti hal-hal yang diucapkan Rasulullah. Takriri adalah hal-hal yang ditetapkan. Bahasanya kalau artinya yang ditetapkan ya, tapi dalam pelaksanaannya adalah diamnya Rasulullah nanti melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat. Diamnya Rasulullah ini menjadi sebuah takrir, ketetapan, menetapkan atau apa ya, tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat. Kalau wasfi ini sifat-sifat yang melekat pada Rasulullah, entah sifat lahirnya, sifat batinnya, karakternya, kemudian sifat fisiknya, ini disebut dengan wasfi, sifat-sifat beliau. Contoh-contoh lafadznya kalau fi'li, qala sahabi au ghairuhu. Nah, makanya saya bilang tadi, entah ini muttasil, entah ini munqati, yang penting adalah penyandarannya kepada Rasulullah. Makanya di sini disebut qala sahabi. Entah itu yang mengatakan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama-ulama zaman sekarang. Kalau diucapkan qala Rasulullah, kalau disandarkan ke Rasulullah berarti hadis tersebut hadis marfu ya. Marfu yang pertama ini kalau fi'li misalnya adalah contohnya misalnya fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada, Rasulullah melakukan ini. Ini salah satu contohnya. Intinya adalah Rasulullah melakukan sesuatu ya, melakukan sesuatu bukan mengatakan. Kalau Rasulullah melakukannya sendiri berarti Rasulullah, berarti hadis tersebut termasuk hadis marfu. Oke, sedangkan kalau qauli, qala sahabi au ghairuhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Yang terpenting dari qauli ini pasti ada lafaz qala di situ. Kalau ada lafaz qala berarti hadisnya hadis qauli, entah itu didahului oleh Rasulullah bercakap-cakap dulu dengan sahabat atau diawali dulu dengan sebuah peristiwa. Kalau ada qala Rasulullah, ini hadisnya berarti hadis qauli, hadis marfu yang qauli. Nah, kalau yang takriri, contohnya misalnya contoh lafadznya adalah qala sahabi aw ghairuhu fa'ila bi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam kada wala yuzkar inkaruhu. Jadi ada sahabat melakukan sesuatu dilakukan di depan Rasulullah, Rasulullah hanya diam, kemudian tidak disebutkan bahwasanya Rasulullah mengingkari, Rasulullah melarang hal tersebut. Nah, tidak adanya larangan ini yang disebut dengan hadis marfu yang takriri. Ya, ini hanya contoh penggunaan lafadznya. Jadi intinya adalah sahabat meriwayatkan hadis bahwasanya ada sahabat lain atau dirinya sendiri melakukan sesuatu di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di riwayat tersebut tidak disebutkan bahwasanya Rasulullah melarang atau mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat. Nah, karena tidak ada larangan ini, maka yang dilakukan sahabat tersebut menjadi sesuatu yang boleh. Kebolehan inilah yang disebut dengan hadis marfu takriri. Oke, sedangkan yang terakhir wasfi, contohnya ya, qala sahabah au ghairuh, karena Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah itu orang yang paling bagus akhlaknya. Ini salah satu contoh ya, sifat ini karakter beliau. Entah nanti ini karakter atau sifat-sifat yang melekat pada beliau, atau sifat fisiknya misalnya Rasulullah itu orang yang rambutnya panjang misalnya, atau Rasulullah itu orang yang tidak tinggi dan tidak pendek, sedang-sedang saja gitu, dan lain sebagainya. Ini kan penggambaran fisik Rasulullah ini juga termasuk hadis marfu yang wasfi, memberi penyifatan pada Rasulullah. Oke, kita lihat perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Perbedaannya bisa sampean lihat sendiri, bisa di pause dulu videonya, dilihat ada macam-macam perbedaannya. Tapi inti dari perbedaan ini yang paling pokok adalah bahwasanya yang pertama, bahwasanya Al-Quran itu kitab
kitabnya Rasulullah, sedangkan hadis qudsi bukan kitabnya Rasulullah. Nah, dari situ sudah memberikan perbedaan yang banyak. Kalau kitabnya Rasulullah berarti Al-Quran itu bernilai ibadah bagi yang membacanya, merupakan mukjizat bagi Rasulullah itu sendiri. Sedangkan kalau hadis qudsi itu tidak bernilai ibadah bagi yang membacanya, bukan juga merupakan mukjizat Rasulullah untuk menyentuh. Ketika ada tulisan hadis qudsi dalam lembaran-lembaran, kita menyentuh lembaran itu tanpa berwudu juga boleh. Sedangkan kalau Al-Quran itu karena sebagai mukjizat, sebagai kalam Allah secara lafaz dan makna, maka harus ketika menyentuhnya harus dalam keadaan suci. Nah, itu perbedaan yang pertama, Al-Quran sebagai kitabnya Rasulullah, sedangkan hadis qudsi tidak sebagai kitabnya Rasulullah. Nah, perbedaan yang mendasar kedua adalah bahwasanya Al-Quran itu lafaz dan maknanya sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi lafaz dan makna itu tidak ada yang dirubah sama sekali. Sedangkan kalau hadis qudsi itu hanya makna yang diberikan oleh Allah, kemudian oleh Rasulullah SAW disampaikan dengan bahasa beliau sendiri. Itu perbedaannya yang kedua. Perbedaan yang mendasar yang ketiga adalah bahwasanya Al-Quran itu wajib mutawatir, sedangkan hadis qudsi itu tidak harus mutawatir. Kalau Al-Quran, kalau tidak mutawatir, itu tidak bisa diterima, karena Al-Quran hubungannya sebagai kalam Allah. Sedangkan hadis qudsi itu tidak harus mutawatir, yang penting cukup riwayat ahad pun tidak masalah. Nah, dari sini nanti ada perbedaan perbedaan implikasi hukum. Kalau Al-Quran itu karena mutawatir sifatnya qot'i. Kalau qot'i sudah bisa dipastikan bahwasanya sudah bisa dipastikan kesohihannya, kemudian termasuk juga kalau mengingkari Al-Quran akan kafir, murtad dan lain sebagainya. Sedangkan hadis qudsi tidak, karena hadis qudsi ini hanya berhubungan dengan penyandaran. Dia boleh ahad, boleh mutawatir, bahkan boleh mungkoti, boleh mutasil, bebas. Yang penting intinya hanya kalau hadis qudsi ini penyandarannya kepada Allah. Jadi hadis qudsi itu bisa jadi sahih, bisa jadi dhaif, bisa jadi hasan dan seterusnya. Itu 3 perbedaan mendasar. Oke. Selanjutnya kalau perbedaan hadis qudsi dan hadis nabawi atau hadis marfu. Perbedaan paling mendasarnya ya memang kalau hadis qudsi itu disandarkan kepada Allah, kalau hadis nabawi kepada Rasulullah. Tinggal lihat penyandarannya tadi ya. Nah, biasanya pembahasannya kalau hadis qudsi itu temanya adalah hal-hal yang berhubungan dengan Allah, dengan hambanya, entah nanti untuk memberikan semangat dalam beribadah atau memberikan ancaman ketika meninggalkan sesuatu dan lain sebagainya. Sedangkan kalau hadis-hadis marfu yang pada Rasulullah itu seluruh tema agama dibahas di situ, entah itu adab, akhlak maksudnya ya, akhlak, akidah, fikih, tafsir, kemudian dan lain sebagainya, itu semuanya dibahas dalam hadis-hadis nabawi. Nah, ini perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi dan hadis marfu. Oke, begitu dulu ya, nggak usah panjang-panjang biar nanti kuotanya tidak terlalu banyak juga habisnya ya. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami.